Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita ulas satu game lagi dari turnamen Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz. Jika tadi pagi kita sudah ulas gamenya Mamedyarov versus Li Guanglim, sore ini kita ulas game Peter Svidler versus Mamedyarov di babak kedua. Kenapa admin pilih partai ini kawan, partainya Mamedyarov lagi? Karena ada kejadian yang cukup menarik di permainan babak endgame nanti. Tapi sebelum itu kita coba lihat lagi kawan hasil klasemen sementara sampai 3 putaran yang sudah dimainkan. Sementara posisi 4 teratas diduduki oleh para pecatur-pecatur tuan rumah. Dan sekarang kita lanjut ke atas papan. Ini adalah game pada putaran kedua. Peter Svidler pegang putih bermain dengan pion E4. Pion E5 oleh Mamedyarov, dan kita temui permainan Rusia atau Petrov defense di sini kawan. Kuda pukul pion, pion D6 mengancam kuda, kuda mundur kembali. Sekarang kuda hitam pukul pion E4 dibalas dengan pion D4 dengan variasi classical attack oleh putih. Pion D5 memperkuat kuda, gajah putih berkembang ke D3, gajah hitam berkembang ke D6, dan kedua pemain rokade pendek di langkah ke-7 ini. Sekarang Peter Svidler melanjutkan dengan serangan pion C4 menantang pion pusat hitam. Tantangan ditolak dengan pion C6. Menteri putih ke C2 memberikan pressure bagi kuda hitam ini. Di sini Mamedyarov tidak mencoba memberikan backup lebih bagi kudanya. Dia memilih mengembangkan kuda ke A6. Dan Peter Svidler di sini memainkan pion A3-nya untuk mengontrol petak B4. Svidler atau putih tidak melanjutkan langkah gajah pukul kuda. Kenapa tidak melakukan variasi ini kawan, padahal bisa unggul satu pion nantinya? Karena hitam akan mempunyai kesempatan untuk memberikan serangan di langkah-langkah berikutnya kawan. Dan dengan posisi seperti ini selanjutnya hitam akan mengembangkan gajah ke F5 untuk memberikan dukungan bagi kuda untuk memberikan ancaman bagi beteng putih. Ancaman ini bisa diantisipasi dengan kuda di peta A3. Tapi kuda putih ini akan jadi salah tempat kawan, posisinya tidak strategis lagi bagi kuda putih ini. Mungkin Peter Svidler ini sudah hafal dengan variasi seperti ini atau sudah mengkalkulasinya, jadi pada posisi seperti ini dia tidak tertarik untuk melanjutkan pukul kuda yang ada di peta E4 ini. Dia melanjutkan dengan pion A3 dan hitam melanjutkan langkah pengembangan gajah ke G4 mengincar kuda putih. Apabila di sini putih tetap melanjutkan pukul kuda ini kawan, selanjutnya mungkin terlihat unggul satu pion, tapi di langkah berikutnya hitam bisa mengembalikan kehilangan pionnya tadi, bisa pukul pion yang ada di D4 dan jumlah pion pun akan kembali berimbang. Pada posisi seperti ini tadi, saat ada ancaman terhadap kudanya, Svidler memindahkan kudanya ke E5 berbalik mengancam gajah. Gajah mundur ke F5 memberikan dukungan bagi kudanya. Sekarang pion B4 mencoba bermain di sayap menteri. Pion C5 lanjut Mamedyarov. Pion C pukul pion D5. Pion C pukul pion D4. Dan selanjutnya gajah pukul kuda. Beteng hitam digeser ke C8 mengancam menteri. Di sini menteri putih bisa saja pindah ke peta D3 atau bergeser ke peta E2 kawan untuk tetap melindungi atau membackup gajah di peta E4-nya. Tapi Svidler memilih langkah kuda ke peta C6 menutup ancaman dari beteng hitam ini. Terlebih dahulu Mamedyarov pukul gajah di E4, terjadi pertukaran gajah petak terang, dan selanjutnya pion pukul kuda oleh Mamedyarov dipukul balik oleh pion D sampai langkah ke-17 ini kawan. Ada 2 game sebelumnya yang sudah memainkan variasi seperti ini kawan sampai langkah ke-17 ini. Dimana di langkah berikutnya dua-duanya pada game itu menggeser betengnya ke peta E8 untuk menyerang menteri putih ini. Tapi di game ini Mamedyarov memilih variasi lain dengan langkah menteri ke B6 untuk memberikan pressure bagi pion yang ada di peta C6 ini, juga agar tetap bisa memberikan dukungan bagi pion D4-nya. Dibalas oleh Peter Svidler dengan langkah pengembangan gajah B2 mengincar pion D4. Sekarang beteng F digeser ke D8. Ini adalah taktik kecil kawan. Jika tetap dilanjutkan oleh putih di langkah berikutnya pukul pion D4 ini dengan gajah, selanjutnya gajah hitam akan pukul pion H2 mengorbankan diri. Setelah dipukul balik,
hitam akan mendapatkan gajah di peta D4. Di langkah berikutnya mungkin akan disusul dengan langkah beteng pukul pion C6 ini, yang nanti juga beteng bisa bergerak ke sisi papan atau ke sisi raja. Pada posisi seperti ini tadi, putih atau Fiddler tidak tertarik pukul pion D4 ini, memilih langkah pengembangan kuda ke peta D2. Selanjutnya kuda hitam bergerak ke B8 untuk tetap memberikan tekanan bagi pion putih di peta C6 ini. Kuda putih ke F3, kuda pukul pion C6, beteng putih bergeser ke D1 memberikan tekanan lebih bagi pion hitam. Sekarang beteng hitam digeser ke E8 menyerang menteri. Menteri bergeser ke G4. Di langkah berikutnya kawan, bersiap untuk pukul pion yang ada di peta D4 ini. Jika dipukul balik oleh kuda, akan dipukul balik oleh gajah, dan menyerang menteri juga memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skakmat pukul pion G7 nanti. Ancaman seperti ini sudah terbaca oleh Mamet Yarov, mengantisipasinya dengan langkah gajah mundur ke F8 melindungi pion G7-nya. Sekarang kuda pukul pion, kuda hitam tidak pukul balik, hanya lompat ke E5 mengancam menteri. Menteri ke H3, dan sekarang pion A5. Lanjut Mamet Yarov menantang pion putih. Jika pion ini pukul pion hitam, maka putih akan kehilangan gajah di peta B2. Putih atau Fiddler hanya melangkahkan kudanya ke F5, membuka akses bagi gajah untuk memberikan pressure bagi kuda hitam. Kuda mundur ke G6 dan gajah naik ke D4 menyerang menteri. Menteri bergeser ke E6 mengepin kuda. Menteri putih bergeser ke F3 menghindari pimpinan. Sekarang pion A pukul pion B4 dipukul balik oleh pion putih, dan beteng hitam bergeser ke B8 mengincar pion B4. Gajah naik ke C5 mengkoneksikan dengan pionnya. Kuda hitam lompat ke E5 menyerang menteri. Menteri bergeser ke E4. Kuda lompat ke C6 memberikan pressure bagi pion B4, juga menawarkan pertukaran menteri. Tawaran ditolak, menteri putih bergeser ke F4. Sekarang gajah pukul gajah dipukul balik oleh pion, dan menteri hitam ke E5 menawarkan pertukaran menteri kembali. Tawaran pertukaran menteri ditolak oleh Fiddler, menggeser menterinya ke F3 menyerang kuda, di backup oleh menteri di F6. Sekarang beteng putih naik ke D6 menggarpu menteri serta kuda hitam. Di sini hitam punya pilihan kawan, bermain dengan beteng naik ke peta E6 untuk melindungi menteri serta kudanya. Tapi Mamet Yarov pada posisi ini bermain dengan langkah kuda ke E5, kembali menawarkan pertukaran menteri. Tawaran ditolak, menteri bergeser ke E4. Sekarang kuda lompat ke G6, kembali menawarkan pertukaran menteri. Beteng bisa pukul menteri, beteng hitam nanti akan pukul balik menteri putih. Fiddler melanjutkan dengan langkah kuda ke H6 skak, mengorbankan kudanya kawan. Jika kuda ini disikat oleh pion, maka selanjutnya menteri putih akan sikat beteng di E8. Setelah dipukul balik, beteng putih bisa mendapatkan menteri hitam di F6, dan putih akan menang kualitas perwira nantinya, dan dapat dipastikan putih akan menang. Pada posisi ini pengorbanan kuda putih ditolak oleh hitam, hanya menggeser rajanya ke H8. Dan akhirnya Fiddler menukarkan menterinya terlebih dahulu pukul beteng di E8. Dipukul balik oleh beteng hitam, selanjutnya beteng putih pukul menteri hitam. Dipukul balik oleh pion G, kuda putih pukul pion F7 skak. Raja ke G8, kuda kembali ke H6 skak, raja bergeser ke F8, dan sekarang pion G3. Membuka ruang bagi pergerakan rajanya. Dan coba lihat kawan, putih dalam posisi unggul 2 pion. Sebetulnya sejak langkah ke-30 tadi kawan, Mamet Yarov ini sudah dalam tekanan waktu. Dia sudah di bawah 1 menit sisa waktunya. Dan sekarang kedua pemain pun di langkah ke-41 ini sudah berada di bawah 1 menit. Dan permainan berlanjut. Di sini Mamet Yarov melanjutkan langkah kuda ke E5. Beteng putih digeser ke C1 memberikan dukungan bagi pion. Beteng hitam digeser ke C8. Dan di sini putih melanjutkan langkah kuda ke F5. Langkah ini adalah langkah blunder, karena hitam bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke D3 menggarpu beteng serta pion. Beteng bergeser ke A1, beteng hitam pukul pion putih, dan beteng putih bergerak ke A8 skak. Raja ke F7,
beteng putih A7 skak, raja ke G6, dan kuda ke E7 skak, raja ke G5, kuda lompat ke G8 membuka akses bagi beteng menyerang pion H7. Di sini raja hitam kembali ke G6 melindungi pionnya. Kuda putih kembali ke E7 skak, raja ke G5. Beteng putih bergerak ke D7 mengancam kuda. Di backup oleh beteng di C3 dan sekarang kuda putih lompat ke D5 mengancam beteng. Langkah ini adalah langkah blunder memberikan kesempatan beteng hitam melakukan skak di C1, memaksa raja putih bergerak ke G2, dan sekarang kawan, beteng hitam naik ke C2 memberikan ancaman pada pion yang ada di peta F2. Disinilah momen menarik itu terjadi kawan. Dalam posisi tekanan perwira hitam ini, Switzerland terlihat bingung untuk melanjutkan langkahnya, sehingga akhirnya dia membuat langkah pion H4. Dan coba perhatikan langkah-langkah berikutnya setelah raja hitam ini bergeser ke peta H6. Switzerland juga mulai bingung untuk membuat langkah berikutnya. Dan terlihat dia akan menggerakkan rajanya ke F3, tapi jika raja bergerak ke F3 maka kuda hitam akan lompat ke E5 untuk skak menggarpu beteng putih dan beteng putih nanti akan tewas. Dan terlihat juga Switzerland terlihat berbicara dengan Mamedyarov, tapi dia lupa tidak memperhatikan jamnya bahwa detik-detiknya sudah mulai habis. Saat dia memindahkan rajanya ke G1, waktu pun habis kawan, dan permainan pun akhirnya dimenangkan oleh Saghyar Mamedyarov. Sangat disayang kawan-kawan, dalam permainan endgame tadi, Peter Switzerland sesungguhnya masih unggul 2 pion. Tapi beberapa langkah di akhir-akhir tadi sempat membuat langkah blunder yang bisa dimanfaatkan oleh Saghyar Mamedyarov. Walaupun Saghyar Mamedyarov pun juga dalam tekanan waktu. Tapi sayangnya Switzerland tidak memperhatikan jamnya sehingga dia harus kalah waktu. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.